Assalamualaikum, hai semuanya, apa kabar? Jumpa lagi nih dengan Bunda Fitri, bundanya Kansa dan Kaira yang hobinya bersih-bersih. Namun, walaupun Bunda suka bersih-bersih, tidak dipungkiri juga ya Bun, pekerjaan rumah tangga itu bikin stres karena tidak habis-habisnya dari subuh sampai mau tidur kembali lagi subuh seperti itu. Seterusnya, kadang pagi sudah dibersihkan, sore ya berantakan lagi, apalagi punya anak-anak yang masih kecil. Seperti Bunda ini dari subuh sudah sibuk membersihkan rumah, membersihkan teras, menyuci, kemudian masak nasi tadi pagi. Ternyata tidak sampai itu aja. Ternyata di dalam sudah menunggu antrian gosokan, baju yang mau dilipat, kemudian nih rumah yang mau diberesin, piring yang mau dicuci, kemudian masak untuk keluarga, semuanya sudah ngantri. Apalagi seperti Bunda ini tidak ada asisten rumah tangga, semuanya dikerjakan sendiri. Selain itu Bunda juga bekerja, kemudian Bunda juga bikin konten. Sudah kebayang betapa rumitnya mengatur agar semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Makanya wajar seorang ibu rumah tangga itu cepat stres, cepat tidak mood, kemudian cepat capek karena mobilitas aktivitasnya memang tinggi luar biasa. Namun di balik itu semua, percaya nggak sih Bun, ketika rumah kita selalu secara rutin dibersihkan, dijaga kerapiannya, dijaga keindahannya, insya Allah itu stres akan menjadi hilang. Jadi, yuk beberes rumah dengan cara berikut. Saat stres melanda, agar mengubah suasana hati kita, yang bisa kita lakukan biar stres itu menjadi atau merubah suasana hati kita menjadi mood kembali. Yang pertama, janganlah menunda-nunda pekerjaan di rumah. Menumpuk pekerjaan di rumah, lebih baik mengerjakan pekerjaan yang kecil-kecil yang bisa langsung diselesaikan tanpa menundanya. Seperti langsung menyuci piring setelah selesai makan, atau menyapu atau mengepel rumah setiap hari agar kotoran pada lantai tidak menumpuk, sehingga bisa meringankan pekerjaan yang hendaknya dibersihkan secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, menyusun barang-barang yang ada di rumah serapi mungkin. Jangan sampai ada tumpukan barang yang tidak enak dipandang. Nah, seperti Bunda ini habis menggosok, jadi Bunda susun kembali kain-kainnya di dalam lemari yang sudah rapi. Kemudian peralatan gosoknya ditaruh lagi di tempatnya, keranjangnya juga disimpan di tempatnya, sehingga rumahnya kembali rapi. Emang sih, kita sudah atur nih sedemikian rupa biar rumah itu selalu bersih dan rapi. Tapi ada aja yang bikin rumah itu berantakan. Nah, seperti tadi nih, Bunda lagi sibuk menggosok baju ya. Karena menggosok baju ini kan lumayan lama waktunya berjam-jam. Nah, di waktu Bunda sibuk menggosok, anak-anak Bunda sampai menonton, ada aja yang dipretelin di atas meja TV. Ya, kemudian di kursi, kemudian mereka menulis apalah segala macam, semuanya tinggal di atas kursi. Jadi seperti itulah, padahal sebelum menggosok semuanya udah rapi. Namun kita jangan langsung stres atau langsung naik darah untuk emosi memarahi mereka, karena tidak ada manfaatnya ketika kita marah atau stres untuk memarahi mereka. Yang ada nantinya mereka akan balik menyerang kita atau melawan kita. Jadi coba tarik nafas, kemudian kasih tahu pelan-pelan kepada mereka. Nanti lain kali habis belajar atau habis main, taruh lagi ke tempatnya biar rumah kita nggak berantakan. Nggak enak kan dilihat kalau rumahnya berantakan. Awalnya memang langsung naik darah, tapi lama-kelamaan kita belajar dari hari ke hari, mencoba mengasih tahu mereka secara baik-baik apa sih manfaatnya kalau rumah bersih gitu. Insya Allah nih pelan-pelan lama-lama mereka akan mengerti juga. Jujur awal-awal dulu Bunda memang agak emosi ya kalau ketika setelah habis kita beresin rumahnya itu berantakan lagi. Namun ketika kita langsung memarahi mereka, yang ada bukan mereka bersihin atau mereka rapiin, yang ada mereka akan membantah langsung ke kita. Mereka akan menjadi seorang anak yang
suka membantah, seorang anak yang bisa menjawab, karena kita langsung nadanya memarahi mereka. Tapi setelah berjalan waktu, Bunda coba merubah cara Bunda mengasih tahu anak-anak. Insya Allah pelan-pelan, mudah-mudahan ya kedepannya anak-anak akan merubah kebiasaannya. Ketika habis bermain akan diberesinnya kembali, kemudian habis sholat mukenanya ditaruh lagi di tempatnya, atau habis mau mandi bajunya ditaruh di tempatnya, baju kotornya ditaruh di tempatnya, kemudian handuk habis mandi ditaruh juga di tempatnya, karena semua itu proses. Nah, ini merupakan salah satu untuk mengatur biar emosi kita tidak meledak-ledak, kemudian bisa mengontrol emosi, biar kita sebagai ibu rumah tangga itu tidak gampang stres atau tidak gampang moodnya berubah. Kalau bisa kita ajak anggota keluarga kita untuk menjaga kebersihan rumah itu secara bersama-sama, sehingga kita tidak merasa sendiri. Saling mengingatkan ketika ada yang salah atau lupa menaruh salah sesuatu, seperti makanan sampah makanan ditaruh di kamar, atau sampahnya tidak langsung dibuang ke tong sampah. Saling ngingatin, sampahnya nak belum diberesin, sampah makanannya belum ditaruh ke tong sampah, langsung ditaruh di tong sampah ya nak, biar tidak datang semut atau serangga yang lainnya. Kalau bisa langsung dikasih tahu ketika ada contohnya, umpamanya habis makan mereka lupa nih naruhnya ke tempat cucian piring, ditaruh aja di atas meja sehingga datanglah semut. Kemudian kita panggil mereka, nah lihat ya nak, kalau sampahnya atau piringnya kita tidak langsung taruh di cucian piring atau tidak langsung kita cuci, nah semut akan datang nak, karena semut mencium bau manis ya. Ketika mereka mencium yang manis-manis, mereka akan cepat datang. Nah kalau semutnya udah banyak di rumah, bisa-bisa kita digigit semut, apalagi semut api. Nah nggak enak kan nak, ketika kita digigit dengan semut api pasti sakit. Jadi alangkah baiknya Uni atau adik langsung beresin tempat makannya atau makanannya biar tidak bertaburan di mana-mana. Jadi walaupun terkadang mereka menuruti apa yang kita bilang, kadang-kadang mereka lupa lagi, tapi tetaplah jangan menyerah, jangan putus asa, tetap mengingatkan ketika mereka lupa. Karena wajar, yang namanya juga anak-anak, kadang emosi belum stabil, kadang moodnya juga belum stabil ya. Kitalah yang sudah bisa berpikiran jernih untuk mengatur semua itu biar suasana dalam rumah itu akan tetap tenang, tetap bahagia, kemudian tidak stres. Karena kunci kebahagiaan dalam sebuah keluarga itu adalah ibu. Ketika seorang ibu bahagia, insya Allah dia akan mengalirkan kebahagiaannya kepada anggota keluarganya yang lain. Nah lanjut, hal yang bisa menghilangkan atau mengganti suasana stres kita menjadi mood kembali. Nah menggonta-ganti seperti ya, kalau Bunda ini seringkali menggonta-ganti seperti baju bantal atau karpet. Dengan adanya suasana baru di rumah itu rasanya mengembalikan mood kita, walaupun yang kita ganti itu aja ya, paling tidak sudah mengganti suasana kita menjadi fresh kembali. Tidak mesti harus baru, yang penting sudah merubah suasana yang awalnya mungkin kelihatannya itu aja yang kita lihat ya, mungkin geser-geser lokasi, perabot-perabot rumah, atau ganti-ganti apa yang bisa yang kita ganti, seperti hiasan bunga atau penataan ruangannya digeser-geser. Nah itu sudah merubah suasana baru sehingga mood kita menjadi kembali bagus. Nah seperti Bunda ini tadi, Bunda cuma ganti karpet aja tapi suasananya seperti kelihatan baru. Nah itulah beberapa tips dari Bunda untuk mengganti rasa stres kita menjadi mood kembali. Seperti yang sudah Bunda uraikan tadi, yang pertama tidak menunda-nunda pekerjaan, yang kedua rutin membereskan rumah, kemudian yang ketiga tidak cepat emosi ketika melihat rumah kita diberantakan sama anggota keluarga, tapi tarik nafas, tenang, ingatin dengan tahu dengan nada yang lembut, kemudian dengan penuh kasih sayang. Kemudian yang keempat,
sering merubah suasana rumah seperti menata ulang perabot di rumah atau mengganti karpet atau mengganti sarung bantal dan sebagainya, sehingga dengan begitu mood kita akan kembali datang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.